Selamat hari Minggu adik-adik. Wah, kita sudah sampai di tanggal 26 Juli 2020. Dan hari ini bersama Kak Uli sudah ada Kak Melisa. Halo adik-adik. Dan Kak Hana. Halo adik-adik. Dan Kak Uli di sini. Halo adik-adik. Yeay. Nah, hari ini Kak Melisa dan Kak Hana kita mau mendengarkan banyak sekali aktivitas. Bener Kak Uli. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan juga aktivitas kita apa nih Kak? Aktivitasnya kali ini berbeda dari minggu-minggu yang sebelumnya. Ayo coba tebak adik-adik. Kali ini ada ayat hafalan. Wow, ayat hafalan. Kita jarang nih ada ayat hafalan ya Kak? Iya benar Kak Uli. Nah makanya adik-adik semuanya siap di rumah masing-masing mendengarkan firman Tuhan dan ayat hafalan dengan baik. Nah Kak Hana, Kak Melisa, sebelum kita mulai biasanya kita ada apa ya? Ada nyanyi Kak Uli. Oh boleh tuh Kak. Judulnya adalah Yesus Pokok. Kak Melisa tahu nggak lagunya? Aku tahu lagunya kayak gini. Yesus pokok Gimana, dan kita Bukan lacak. kayak gitu Kak Melisa. Kok salah sih? Gimana ya Kak Uli ya? Itu bener sih, tapi ini versi yang Oh, baru. versi yang baru. Ada versi baru dari lagu ini. Gimana Kak Hana? Kita nyanyiin nggak bareng adik-adik? Oke, siap. Ayo adik-adik di rumah kita sama-sama nyanyiin. Ayo Kak Sera. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini, mari kita berdoa. Kami puji Engkau Allah dalam surga atas kasih sayang-Mu kepada kami sampai pada hari ini Engkau tetap memberikan kami kesehatan, sukacita, dan semangat untuk selalu rindu dengar-dengaran dengan firman-Mu. Saat ini kami sudah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan Engkau bersabda kepada kami semuanya. Karena itu Bapa dalam surga, terangilah hati dan pikiran kami supaya kami boleh mengerti akan sabda-Mu, akan firman-Mu yang akan kami dengarkan. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan untuk kita hari Minggu ini tertulis dalam kitab Yakobus pasal yang keempat, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Mari kita membaca firman Tuhan. Kita baca bersama-sama. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu.
Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik semua, kita sudah membaca firman Tuhan untuk hari ini. Kitab Yakobus ini adalah berisi tentang nasihat dan petunjuk tentang bagaimana umat Tuhan harus hidup dan bagaimana memperlakukan sesama kita. Nah, khotbah kita hari ini adalah dengan tema hidup yang mengandalkan Tuhan. Nah, lalu bagaimanakah hidup yang mengandalkan Tuhan? Adik-adik semua, kita adalah manusia yang memiliki keterbatasan. Artinya, kita ini adalah bukan manusia yang sempurna. Kita ada kekurangan, kita ada ketidakmampuan, kita ada keterbatasan. Artinya, kita tidak bisa melakukan apapun di tengah-tengah kehidupan kita ini. Nah, kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi besok dengan diri kita, dengan keluarga kita, atau dengan siapapun. Kita juga tidak tahu bagaimana nantinya masa depan kita. Kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi kepada kita nanti. Bagaimana kehidupan kita selanjutnya. Tetapi yang tahu tentang apa yang akan terjadi besok, tentang apa yang akan terjadi kepada diri kita, bagaimana kehidupan kita nantinya, yang tahu itu adalah Tuhan Allah saja. Nah, jika hanya Tuhan Allah yang tahu tentang masa depan kita, tentang kehidupan kita besok dan seterusnya. Nah, karena itu serahkanlah kehidupan kita hanya kepada Tuhan saja. Marilah kita menyerahkan hidup kita, menyerahkan segala sesuatunya kehidupan kita ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Nah, adik-adik semua, marilah kita melibatkan Tuhan. Marilah kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Biar Tuhan campur tangan dalam segala sesuatunya. Dalam cita-cita kita, mimpi kita, kerinduan kita, keinginan kita, atau apapun itu di tengah-tengah kehidupan kita ini. Nah, adik-adik, tentunya adik-adik semua punya cita-cita, punya mimpi, keinginan, kerinduan di dalam kehidupan adik-adik semua. Misalnya nih, adik-adik mau jadi dokter, mau jadi guru, mau jadi pendeta, polisi, dan lain-lain. Atau mau jadi juara di kelas, atau mau berprestasi di bidang olahraga, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, bagaimana supaya itu bisa tercapai? Bagaimana kita bisa mencapai mimpi kita, cita-cita kita dalam kehidupan kita ini? Nah, sama seperti apa yang menjadi tema pengajaran kita hari ini, adik-adik semua harus selalu mengandalkan Tuhan dalam cita-cita, dalam mimpi, dalam rencana, dalam keinginan adik-adik semuanya. Dan itu bisa kita tunjukkan juga dalam doa-doa kita. Bagaimana kita mengandalkan Tuhan lewat doa-doa kita di dalam kehidupan kita ini. Nah, jadi adik-adik semua, anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya adalah anak-anak yang selalu rendah hati. Nah, kalau kita bilang rendah hati berarti adalah anak-anak sekolah minggu yang tidak sombong, yang tidak angkuh. Tetapi dia selalu rendah hati merasa bahwa dia tidak bisa berbuat apapun tanpa pertolongan Tuhan. Jadi ketika adik-adik tahu bahwa pertolongan Tuhan selalu siap sedia untuk kita, maka itulah yang membuat kita semakin rendah hati di dalam kehidupan kita ini. Lalu yang kedua adalah bergantung kepada Tuhan.
Ya, nah bergantung kepada Tuhan artinya kita percaya, kita mengimani bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apapun di dalam kehidupan kita ini. Tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya dalam kehidupan kita ini. Nah, oleh karena itu kita harus selalu bergantung, percaya kepada Tuhan saja. Lalu yang ketiga adalah berdoa. Berdoa mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan saja. Bahwa dengan berdoa kita menyampaikan apa keinginan kita, apa cita-cita kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir, mendahulukan kehendak Tuhan, bukan kehendak atau kemauan kita. Mendahulukan keinginan Tuhan, kemauan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Kita harus percaya bahwa apa yang Tuhan mau adalah tentunya hal-hal yang baik. Nah, sementara apa yang kita mau adalah belum tentu baik di hadapan Tuhan. Tetapi apa yang menjadi kemauan Tuhan, kehendak Tuhan, itu semua adalah kebaikan bagi kita semuanya. Nah, jadi adik-adik semua, tetaplah selalu ingat untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Percayakanlah kehidupan kita ini, apapun yang kita kerjakan hari ini, mau belajar, mau bermain, mau pergi ke suatu tempat, atau apa saja pun itu, selalulah terlebih dahulu menyampaikannya kepada Tuhan, supaya Tuhan selalu melindungi kita, menjagai kita, memberikan kita kesehatan dan kemampuan hari lepas hari. Nah, adik-adik semua, hari ini ada aktivitas yang akan dipandu oleh Kak Hana dan Kak Melisa. Baiklah adik-adik, sampailah kita di aktivitas minggu ini, yaitu ayat hafalan. Nah, untuk adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita memulai aktivitasnya ayat hafalan, kita pertama-tama harus sediakan dulu Alkitab. Untuk adik-adik kelas TKA dan B, boleh dibantu oleh Papa dan Mama untuk mempersiapkan Alkitabnya ya. Nah, bagaimana Kak Hana untuk kriteria ayat hafalan? Ya, kriterianya yang pertama adalah kalian menghafalkan ayat hafalan yang nanti diberikan oleh Kak Hana dan Kak Melisa. Yang kedua, nanti kalian videokan dan kirim ke grup kelas masing-masing. Itu kriterianya Kak Melisa. Oke Kak Hana, udah jelas ya adik-adik. Nanti ayat hafalannya dihafalkan dan kemudian divideokan oleh Papa dan Mama yang ada di rumah dan di-share di grup kelas masing-masing. Nah, untuk ayat hafalan akan dibagi menjadi 3 bagian atau 3 kelompok yang terdiri dari kelas TKA dan TKB. Yang kedua, kelas 1 sampai kelas 4. Yang ketiga, kelas 5 dan kelas 6. Oke adik-adik, sudah sediakan Alkitabnya ya. Kita mulai ayat hafalannya dari kelas TKA dan B. Oke adik-adik kelas TKA dan TKB, Mama Papa boleh dibantu ya adik-adiknya untuk membantu adik-adik TKA dan TKB. Diambil dari Amsal 3 ayat 6. Bunyinya, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kak Hana ulang sekali lagi ya. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Oke Kak Melisa? Oke adik-adik, untuk PKA dan B sudah selesai. Dan untuk kelas 1 sampai kelas 4 diambil dari ayat Alkitab Yeremia 17 ayat 17. Sekali lagi ya, Yeremia 17 ayat 17. Bunyinya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Boleh dibantu Kak untuk kelas 5-6? Oke, sekarang kelas 5 dan kelas 6 ya. Adik-adik kelas 5 dan kelas 6 sudah besar-besar. Artinya mereka sudah mulai siap Kak. Oke, diambil dari Yakobus 4 ayat 17. Kak Hana ulangin ya. Yakobus 4 ayat 17. Bunyinya,
Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi tidak melakukan, ia berdosa. Hana ulangin sekali lagi ya. Yakobus 4 ayat 17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukan, ia berdosa. Udah selesai Kak ayat hafalan kita Kak. Benar Kak Hana. Nah adik-adik jangan lupa untuk menghafalkan ayat hafalannya. Benar. Dan divideokan oleh Papa dan Mama. Kemudian di-share di grup kelas masing-masing Kak Melisa. Oke adik-adik semuanya. Demikian aktivitas kita minggu ini. Sampai ketemu di aktivitas minggu berikutnya. Bye. Bye. Nah, adik-adik semua, kita sudah dengar-dengaran dengan firman Tuhan dan mengikuti aktivitas untuk hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh belajar akan kebenaran firman-Mu dan juga mengikuti aktivitas kami hari ini dalam pembelajaran sekolah minggu. Biarlah kiranya apa yang sudah kami dengarkan, apa yang kami pelajari, benar-benar bermanfaat bagi kami, supaya kami tetap mengandalkan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami ini. Terlebih kami anak-anak-Mu ya Tuhan, yang selalu memiliki keterbatasan, kelemahan, dan kekurangan. Tapi kami percaya, jika kami mengandalkan Tuhan, kami akan boleh meraih impian kami, masa depan kami yang baik bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik semua, kita sampai di ucapan selamat ulang tahun. Ada berapa orang ya Kak, adik-adik kita yang berulang tahun satu minggu ini? Ada 5 orang Nina. Oke, ada 5 orang. Siapa aja Kak? Ada Gio Sinurat, Ada Hazel Simanjunta, ada Moses Manulang, ada Albert Sitompul, dan ada Michelle Turnip. Oke, ada 5 orang anak sekolah minggu kita yang berulang tahun dalam satu minggu ini. Inang Pendeta, Kak Hana, dan Kak Melisa mewakili semua guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Nah adik-adik, hadiahnya nanti bisa diambil setelah masuk sekolah minggu ya. Benar Kak Melisa? Ya, benar sekali Ina. Oke. Nanti akan dibagikan pada saat kita kembali ke gereja buat sekolah minggu. Oke, jadi untuk yang berulang tahun ada hadiah, ya. Nah, adik-adik semua, yuk kita nyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Ayo Kak Sera. Ucapkan padamu selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu Giung, padamu Hazael, padamu Moses, padamu Albert, padamu Michelle. Selamat ulang tahun. Nah, adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga ada ayat hafalan kita pada hari ini. Semoga adik-adik menghafalkan dengan baik ya, Kak. Bener Kak Uli. Nah, Kak Hana, Kak Melisa, karena kita sudah sampai di akhir ibadah, sepertinya kita ada lagu penutup ya, Kak? Iya dong Kauli. Lagu penutupnya itu berjudul Burung Pipit dan Kawan-Kawan Ingatlah Selalu. Yuk, Kak Syera.
bibit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Kawan-kawan, ingatlah selalu, mau makan berdoa dulu, mau tidur berdoa dulu, bangun tidur berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang begitu baik yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami boleh belajar dari firman Tuhan untuk hari ini. Dan kami juga boleh menghafalkan ayat hafalan dari firman Tuhan untuk kami semua. Ajarkanlah kami supaya kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami, dan lewat firman yang kami dengarkan hari ini, iman percaya kami semakin bertumbuh dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik semuanya, sampai di sini pembelajaran firman Tuhan untuk kita semuanya. Yang terakhir, Inang Pendeta, Kak Uli, Kak Hana, dan Kak Melisa tetap berpesan kepada adik-adik semuanya, tetaplah berdoa, Jaga kesehatan, Pati Papa Mama, dan di rumah aja. Bye!